Oke, baik. Di tutorial selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur Sobat Niaga yaitu izin dan cuti. Melanjutkan yang tadi di HRM, kalau kita lihat di pegawai ini itu memiliki di detailnya itu memiliki shortcut untuk izin dan cuti ya. Ini sama halnya juga kalau kita lihat di bisnisku, dari brand bisnisku itu ada di bagian kategori SDM dan inventory di sebelah menu HRM itu ada izin dan cuti. Kita bisa klik, ini ada di halaman izin dan cuti. Nah, kalau kita lihat di sini belum ada pengajuan izin dan cuti ya. Belum ada. Nah, ini kita bisa lakukan, nanti bisa melakukan approve atau penolakan itu di halaman ini. Nah, jadi ini mungkin saya akan coba kita ajukan izin dan cuti dari pegawai tes yang tadi yang sudah kita assign di HRM ya. Kita misalnya si pegawai ini mau melakukan izin dan cuti, dia tinggal dari dashboard itu bisa masuk ke ajukan izin atau bisa juga dari menu yang di atas ini. Yang ini maaf, yang ini izin dan cuti. Nah, kita lihat ada sisa izinnya. Ini ada 1/12. Ini berarti jatah izinnya tinggal satu lagi. Nah, sama halnya kalau kita lihat di HRM, itu kita bisa menambahkan atau mengurangi jatah izin dari si pegawai itu ada di status dan kinerja ya. Ini kalau kita lihat jatah izin per tahun itu ada 12. Dia setiap 1 Januari akan otomatis sisa izinnya tuh akan otomatis ngereset ke 12 lagi ya. Ini juga bisa merubah status di sini ya. Nah, lalu kalau kita lihat di sisa izin, itu kita bisa nambahin lagi. Misalnya katakanlah kita mau nambahin dari sisa izin 1, kita tambahin lagi 1 menjadi 2. Nah, ini kalau kita lihat sisa izin dia jadi 2 ya di pegawainya ya. Itu kalau misalnya kita mau menambahkan izin untuk si pegawai tersebut. Nah, cara untuk mengajukan izin itu pegawai tinggal klik di ajukan izin, pilih tipe izinnya. Ada izin cuti. Kalau cuti dia akan mengurangi sisa izin cuti ini. Sama halnya juga dengan izin, dan tapi kalau kita pilih sakit, itu sisa izin atau sisa cuti juga tidak berkurang ya. Jadi kalau sakit dia tidak berkurang sisa izinnya, tapi kalau kita pilih cuti atau izin dia berkurang. Nah, kita pilih yang cuti, misalnya kita pilih tanggal di misalnya hari ini, tanggal selesai tanggal 28 ya, 1 hari di hari ini nih. Kita misalnya mau liburan ya, kita bisa pakai lampiran, misalnya katakanlah kalau sakit kita bisa upload surat sakit ataupun bisa upload bukti gitu ya, bisa disimpan di sini. Kita kirim pengajuan, maka ketika kita kirim pengajuan itu dari sudut pandang pegawai itu akan memunculkan list baru nih, list izin atau cuti ya, diajukannya tanggal berapa dan untuk tanggal berapa ya, sampai tanggal berapa, selama berapa lama. Lalu di halaman admin, kalau kita lihat di izin dan cuti pegawai tersebut bisa diakses dari sini ataupun tadi yang di sini ya. Itu akan muncul pengajuan izin baru dari si pegawai tadi. Ini kan pegawai 2 kan. Kita tinggal bisa setujui atau tolak. Kalau kita setuju, kita tinggal klik buttonnya aja. Klik setuju, setuju pengajuan ini. Ketika kita klik OK, kalau kita lihat di sini, maka sisa izin dia akan berkurang 1. Lalu reward izinnya akan approve. Ya, kalau kita bisa lihat di sini. Begitu statusnya juga sisa izinnya jadi 1 ya. Itu saja. Nah, ini memang karena dia mengajukan izinnya di hari ini, harusnya dia masuk ke nonaktif. Tapi karena dia mengajukannya di hari ini dan izinnya di jam sekarang, jadi memang statusnya masih diaktif nih. Kalau kita ajukan besok nih, misalnya buat besok, maka dia akan otomatis masuk ke izin nonaktif karena harusnya memang izin itu tidak di hari yang sama ya, jadi di hari sebelumnya gitu, dan di approval di hari sebelumnya gitu. Maka ketika sudah cuti dia tidak bisa mengakses dashboard ini ketika dia sedang cuti, tapi kalau sudah masuk lagi dia bisa masuk lagi gitu. Itu saja di tutorial kali ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.